Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian beneran ingin mulai bergerak untuk menjadi calon pengusaha? Atau mau membuka bisnis tapi bingung? Parameter yang paling fundamental apa saja yang harus dipersiapkan? Dan bagaimana biar nggak ribet? Ini emang kadang menjadi pertanyaan yang layak ditanyakan oleh para calon pengusaha. Sama kayak saya dulu waktu pertama kali bikin bisnis. Nah, di sini gua akan ngasih tahu 3 poin yang paling mendasar dan pasti dijamin jalan kalau lu serius ngejalaninnya. Serius bang, serius. Ini cara-cara berpikirnya ini nggak terlalu belibet, nggak terlalu banyak bisnis plan yang berbelit-belit. Ini yang praktis, simple dan terukur. Ini nggak ngerepotin semua orang. Yang pasti dengan melakukan 3 tahapan ini dijamin bisnisnya jalan. Belagu banget bang, gitu aja bisa ngejamin. Serius, gue serius. Pasti kalau ada 3 komponen ini, saya berani jamin pasti bisnisnya jalan. Terlepas dari itu kemudian mau mendatangkan keuntungan atau tidak, depend. Tergantung bagaimana kalian berusaha, bagaimana kalian mengupayakan tahapannya. Tapi intinya, kalau 3 poin yang nantinya akan saya sebutkan satu-satu ini sudah terdapat pada diri kamu, ya udah pasti ini jalan, bisnis ini jalan. Apa aja? Mari kita kupas satu-satu. 3 hal penting yang pasti membuat bisnis kamu jalan. Yang nomor satu adalah sudah mempunyai produk atau jasa. Bang, gue kan nggak tahu, belum tahu produk, tapi gue pengen bisnis. Ya lu mikir lah, udah mau kepingin jadi pengusaha tapi belum tahu idenya apa, bahkan nggak ngerti produknya apa. Masih bingung? Ya udah gue kasih gambaran dua aja deh. Misalnya taruhlah bulan mendekati bulan inilah, seminggu 2 minggu lagi kita puasa. Ya udah, kita harus berpikir realistis, realistis dulu ya. Yang paling jelas dibutuhkan di saat itu tuh apa? Atau kalau mau nggak ke situ, yang paling deket lagi deh. Kamu hobinya apa misalnya? Dari hobi bisa ditarik, misalnya dijadikan sebuah ide untuk dibentuk menjadi bisnis gitu. Apa kek misalnya sukanya kutak-kutik pohon kelapa kek, ya kan, dari material kelapa iseng-iseng dijadikan bisnis gitu, bisa. Tapi kalau lu juga nggak punya hobi, rumit banget hidup lu, serius. Terus kalau misalnya dari hobi juga nggak didapetin, gue balik ke yang statement awal tadi, yaitu kita ambil momentum. Kita harus realistis, kita cari duit dulu ya, nggak ngomongin bisnis besarnya. Kalau mau cari bisnis, cari duitnya dulu yang realistis, tapi ini bisa menjadi bisnis yang berkesinambungan gitu. Misalnya jualan air kelapa kayak gitu, nggak rumit, hanya butuh nomor telepon tukang suplai kelapa. Terserah mau kelapa muda, kelapa tua, tinggal kamu sukanya yang kayak apa. Terus kamu belajar mangkas itu kelapa, ujungnya kelapa, ngebacokin kelapa. Terus kamu punya tempat temporary di momen saat puasa aja, Ramadan gitu. Itu udah jelas jadi bisnis jika diseriusin dan bisa berjalan setelah Ramadan selesai juga. Masih bingung lagi? Harusnya enggak ya, ilustrasinya gitu. Kalau mendekati puasa, kalau kita mau realistis ya, produk-produk atau barang-barang atau jasa yang sangat dibutuhkan di saat orang muslim sedang berpuasa. Udah punya gambaran ya? Kalau belum ya nanti di komentarin deh, kita diskusi lebih dalam lagi. Kemudian setelah udah memiliki jenis produk atau jasanya, poin utama lagi yang bisa memastikan bisnis kamu itu jalan tuh adalah marketing. Makanan apa itu bang? Ya marketing, upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan atau tindakan yang intinya ingin menyebarluaskan informasi tentang produk atau jasa kita kepada khalayak ramai. Lah kan butuh biaya bang. Kita butuh beli banner, nggak usah bikin yang rumit-rumit. Kamu mulai dari kesenanganmu. Kamu kan sekarang senangnya scroll up, scroll down. Ya udah gunakanlah tuh WhatsApp, Instagram, TikTok, ya kan.
Artinya kita nggak usah menyiapkan anggaran, budget untuk keperluan marketing dulu. Lu sendiri sebagai calon pengusaha yang kerja keras tuh, berupaya memarketingkan produkmu, memarketingkan usahamu. Itu dulu. Kalau bingung, gue kasih saran, gue kasih gambaran ya. Gue dulu pertama mulai bisnis itu melalui blog semua karena saya agak sedikit senang nulis. Jadi saya kayak, jadi nggak cuma curhat, menceritakan bisnis kita. Pun ada tekniknya, jangan serta-merta, nih gue jual kelapa muda, nggak gitu. Jadi kamu sebarluaskan dulu informasi-informasi, artikel-artikel yang sifatnya informasional. Seperti apa itu, Bang? Ya udah lo bikinlah misalnya manfaat air kelapa untuk orang hamil. Misalnya manfaat air kelapa untuk kebugaran, manfaat air kelapa untuk olahragawan. Ulas sebanyak-banyaknya tentang informasi manfaat benefit yang didapatkan oleh siapapun yang mengonsumsi produkmu gitu. Kalau ataupun produknya bukan kelapa, air kelapa, ya bisa aja sama. Metodenya adalah menyebarluaskan informasi dulu, jangan langsung jualan. Capek dong bang, nggak punya duit. Ya dijalanin dulu aja udah bilang capek, gimana lu mau jadi pengusaha? Ya fasenya begitu memang. Bagaimana meminimalisir anggaran untuk kebutuhan marketing ini sangat penting, sangat fundamental karena nggak usah ngomongin budget dulu, dari lu nya aja dulu gitu. Itu poin yang kedua yang pasti menjamin bisnismu jalan. Terus poin yang ketiga apa? Poin yang ketiga adalah operasional. Iya, operasional. Tanpa operasional kamu tidak bisa melakukan kegiatanmu dengan baik. Apa operasional yang dimaksud di sini? Ya setelah ada order ya kamu kalau bisa handling sendiri ya handling lah itu sendiri. Setelah dibacok-bacokin itu kelapa ya kan dikemas, masukin plastik terus taruh. Nah overall ya termasuk bagaimana mendatangkan itu buah kelapa, bagaimana menaruh di tempatnya. Itu kegiatan-kegiatan operasional yang kemudian nantinya terbentuk seperti SOP gitu. Jadi standar prosedurmu kayak apa walaupun kamu gak datang, ini tahu nih. Kalau kamu udah dibantuin sama orang, orangnya juga tahu di mana saya harus order itu kelapa, bagaimana saya membacoknya, sampahnya dibuang kemana, bagaimana saya memberikan kepada customermu. Begitu terus. Nah, ketika bisnis itu sudah repeat, ada requirement yang jelas setiap harinya, itu udah bisa dikatakan bisnis. Apakah udah punya gambaran? Belum? Kalau belum, tinggalkan di komentar. Gue dengan senang hati akan kita diskusikan masalah ini. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.